Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turaba fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat undangan Allah yang mengharapkan rahmat Allah, kita hadir tulus, ikhlas, tanpa paksaan, tekanan dari siapapun, murni ketaatan kita kepada Allah, murni meninggalkan aktivitas ini hanya memenuhi undangan Allah. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Apabila diundang oleh Allah untuk melaksanakan Jumat, fas'au ila dzikrillah wa darul bai', maka segera ingat terhadap undangan itu. Allah telah memberikan sebelumnya pengetahuan, ilmu, informasi. Hari ini Jumat, dengan informasi itu diketahui bahwa itu adalah undangan Allah. Maka kita akan berangkat karena ketulusan, keikhlasan, tidak mepet, tidak ketinggalan mendengarkan azan Jumat, tidak ketinggalan tahiyatul masjid gitu. Itu cirinya yang paling rendah ikhlas kita sudah ada di sana. Datang pas-pasan, masuk tidak khusyuk, tidak serius, itu tandanya pada diri kita belum ada ikhlas. Oleh karena itu Allah memerintahkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi tidaklah kami memerintahkan kepada kamu sekalian itu untuk beribadah hanya ikhlas. Yang kedua, bisa saja kita hadir juga karena dijadwalkan, karena diperintahkan, karena malu. Itu juga mendorong hilangnya ikhlas. Atau karena sesuatu. Oleh karena itu, tema pada kesempatan ini, kita tidak boleh ada ibadah ini ingin karena di luar Allah ya. Seandainya kita sudah merencanakan dan sudah mengajam, sudah memprogramkan ada satu kegiatan undangan Allah,
janganlah kalian batalkan amal kita ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu. Jadi jangan dibatalkan. Sedekah waktu, sedekah ilmu, sedekah harta. Yang membatalkan itu apa? Belum apa-apa sudah batal gitu. Persyaratannya nggak dipenuhi. Sudah dilaksanakan batal juga. Jadi sudah ikhlas sampai tuntas itu bukan sampai sana yang membatalkan itu. Kebanggaan, kesombongan, menginformasikan kelebihan kita itu termasuk yang membatalkan keikhlasan. Jadi kata-kata la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha membatalkan sedekah, membatalkan ibadah kita itu dengan menyebut-nyebut, dengan kebanggaan, dengan ingin diberi penghargaan, penghormatan oleh orang, itu namanya membatalkan. Dalam hal apa? Ibadah apa saja. Yang namanya sedekah itu ibadah, yang namanya sedekah bukan harta saja. Nah inilah barangkali karena kita ini sudah pada tua, sudah ini mau apa lagi? Orang sudah nginjak 40 tahun ya berbeda lah dengan yang 17 tahun. Maka pada tema sekarang ini orientasinya kita persiapan agar ibadah-ibadah yang telah kita lakukan sekian tahun ini jangan batal. Apakah bisa ibadah tahun yang lalu dengan hari ini batal? Iya bisa. Bil manni wal adha. Jadi jangan sombong, jangan sombong. Sombong ini apa? Kalau Rasul menyebutkan sombong itu ya al-kibru itu batorul haq wa ghamtun nas. Tidak menerima satu kebenaran, ya, itu kebenaran ditolak, meremehkan orang. Jadi artinya kita yang paling gitu. Yang menentukan kebenaran itu seakan-akan saya, karena saya adalah sudah mempunyai ilmu pengetahuan. Inilah yang merusak gitu. Jangan bangga kalau jadi guru, jadi atasan begitu. Kepada bawahan enggak usah. Karena itu akan membatalkan ibadah-ibadah kita. Kebenaran ini hanya satu, bukan karena dari atasan, bukan karena dari jabatan, bukan dari gelar, bukan dari kekayaan, bukan dari kedudukan. Mir rabbik al-haq itu. Al-haqqu mir rabbik, dari Rabb, dari Allah. Oleh karena itu janganlah, jangan. Kita tinggal hitung yang usia sudah sekian puluh tahun beribadah. Wallahu alam bisawab. Allah memanggil kita untuk mempertanggungjawabkan apa. Nah untuk itu, apakah bisa disempurnakan hari ini kelemahan-kelemahan ibadah yang lalu? Ya bisa. Kita mempunyai kesalahan tidak tahu atau sengaja, Allah akan memberi kesempatan kepada kita untuk meminta maaf, untuk mengakui kesalahan, untuk berjanji di hadapan Allah tidak akan mengulang, untuk mengubah satu kegiatan, satu ibadah di tahun-tahun yang lalu diubah sekarang karena kita sudah bertambah ilmu. Jangan sombong bahwa kita sudah berilmu. Cari, belum tentu dari guru kita ini pas juga, atau kita yang mengamalkannya kurang pas. Tetap kewajiban mencari ilmu, kewajiban yang paling lama sampai dengan dicabut nyawa kita, sampai dengan berhentinya ruh dari badan kita ini, mencari ilmu itu.
Jadi kalau kita lah merasa sombong mencari ilmu, apalagi bertanya merasa tidak mau, baca buku informasi sangat susah, berangkat ke pengajian sangat tidak mau, berjumpa bertanya gengsi. Inilah barangkali nilai kesombongan yang akan susah ibadah kita kalau ada kesalahan dibenarkan, seakan-akan menolak kebenaran yang ada. Sekarang sudah lebih rapih barangkali ilmu-ilmu itu dibanding dengan yang lalu. Sudah ditemukan kekurangan-kekurangan, kelemahan, dan sudah ditemukan kelebihan-kelebihannya. Maka kita harus menerima perkembangan. Contoh, di Indonesia sampai dengan 2002 itu mayoritas masjid arah kiblatnya salah ke barat gitu. Tapi ketika 2008 menerima Kementerian Agama, ada kalibrasi pelurusan arah kiblat. Berarti itu dulu belum ditemukan satu ilmunya. Padahal ilmunya sejak dulu sudah ada. Cuma hanya karena jadi gomtun nas, kibarul haq itu, batorul haq itu, hanya kesombongan bahwa merasa benar gitu. Tapi alhamdulillah sekarang 100% para tokoh, ajengan, ulama, pemerintah mengakui bahwa arah kiblat bukan ke arah 270, ke arah rata-rata untuk Tasik Jawa Barat ke 295 derajat, bukan ke barat persis gitu. Nah ini contoh. Kemudian banyak hal-hal yang lain setelah penelitian. Tapi kayaknya orangnya merasa sombong tidak mau juga. Diingatkan ini salah, untuk buktikan mari lihat praktekan, dengan berbagai macam alasan. Susah sekali. Kalau ada argumentasi yang yakin, silakan, al yakin la yajalu bisak, boleh menghilangkan keraguan. Tapi keyakinan ini adalah sumbernya dari Al-Quran dan Al-Hadis, bukan karena doktrin, karena ketakutan jabatan pangkat atasan, bukan. Tetap kita harus mengacu ini. Inilah barangkali hadirin ahli Jum'ah, bahwa kita di hari-hari mendekati kematian ini, mari kita sempurnakan ibadah kita. Kalau ada kita ini masih ria, tidak ikhlas, sombong, dan penyakit-penyakit amal yang lainnya, masih ada bisa kesempatan untuk memperbaiki ibadah yang lalu, minta maaf kepada Allah karena keterbatasan segala-segalanya yang diberikan oleh Allah, dan kita siap untuk kembali kepada yang benar, yang baik itu. Jangan mempermasalahkan perbedaan pendapat, cari yang benar gitu. Karena untuk Al-Qur'annya tetap satu, Rasulnya tetap Nabi Muhammad SAW. Kalau ada pemikiran, ada ilmu yang belum sampai kepada kita, mari kita samina wa atona terhadap hal-hal yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ta'um bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat undangan Allah, pada khutbah yang kedua kami tarik kesimpulan singkat saja, menambahkan sedikit. Intinya kita ini dalam bab ibadah, kalau tidak ada dalil yang memerintahkan dan tidak ada contoh dari Rasul, jangan dilakukan. Jadi kunci ibadah itu haram, jangan melakukan kalau tidak ada dalil yang sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis dan tidak dicontohkan oleh Rasul, diakui sebagai ibadah, jangan dilakukan.
Kalau dalam masalah muamalah, silahkan lakukan sepanjang tidak dilarang oleh Al-Quran dan hadis. Itu silahkan lakukan sepanjang tidak dilarang oleh Al-Quran dan hadis, atau sejalan dengan Al-Quran dan hadis, begitu. Yang kedua, dalam hal menghindari perbuatan pamer, ria, sombong gitu, tidak ikhlas, maka kami sampaikan beberapa hal. Yang pertama, kita harus selalu berbuat baik karena Allah, bukan karena banyak orang, dilihat orang. Baik dilihat ataupun tidak dilihat orang, tetap Allah melihat. Yakinkan itu. Yang kedua, apa yang mau dilakukan karena ibadah tetap harus minta perlindungan kepada Allah, karena gangguan-gangguan itu pasti banyak. Setan itu tidak akan berhenti mengganggu manusia sampai dengan hari kiamat. Yang ketiga, jangan merasa bangga dengan kelebihan, baik kedudukan, pangkat, harta kekayaan, ilmu, pengetahuan. Jangan bangga dengan itu. Kita ini sejajar manusia di hadapan Allah hanya yang paling takwa, yang paling mulia ini. Yang keempat, berbuat sewajarnya lah, jangan berlebih-lebihan dan jangan dikurang-kurangkan, sewajarnya, secukupnya dalam hal apa saja. Yang terakhir, jangan membicarakan amal kita kepada yang lain kecuali kepada anak untuk pendidikan, kecuali guru kepada murid untuk pendidikan, kepada yang lain nggak usah. Itulah barangkali simpulan dari wasiat bittaqwa kesempatan ini. Marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengkabulkan doa pada kesempatan ini. Allahumma sholli wa sallim, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.